Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk siswa-siswi MTs Muhammadiyah Wonosari kelas 7. Di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu khalifah pada masa Daulah Umayyah yang ke-8. Maka dari itu, kita perlu membahas apa saja kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, bidang keagamaan. Dalam bidang agama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan antara lain. Yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah menitikberatkan penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. Khalifah Umar bin telah memerintahkan umatnya mendirikan sholat secara berjamaah dan menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari hukum Allah. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama besar. Khalifah sering mengumpulkan para ulama untuk membicarakan masalah agama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ahli fikih setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Khalifah menerapkan hukum Islam terhadap pendukung himsah yang meminta keadilan terhadap tanah yang telah dirampas oleh Abbas bin Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, pembukuan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis yang untuk diseleksi apakah hadis itu palsu atau tidak, dan memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar Al-Hasni di Mekah untuk mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Rasulullah. Beliau juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabi'in lainnya, dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada yang beliau. Yang selanjutnya, bidang pengetahuan. Yang pertama, bidang tarjamah. Khalifah mengarahkan kecendekiawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Suryani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari oleh umat Islam. Jadi pada zaman itu, tulisan-tulisan yang ada di buku-buku apapun itu berbentuk tulisan bahasa Yunani ataupun Latin. Maka pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau merubah atau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya kita sebagai umat Islam dapat mempelajarinya. Yang kedua, pemindahan sekolah kedokteran. Khalifah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Mesir ke Ethiopia dan Haran, Turki. Program tersebut didukung dengan gerakan terjemah buku kedokteran dari bahasa-bahasa asing. Selanjutnya, bidang sosial dan politik. Yang pertama, menerapkan politik yang adil. Khalifah menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Jadi pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan nilai keadilan bagi siapapun, tanpa beliau melihat apakah itu keluarganya, apakah itu kerabatnya, apakah itu saudaranya. Tapi beliau tidak melihat itu karena menurut beliau keadilan dan kebenaran itu harus perlu dijunjung tinggi supaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh para khalifah sebelumnya, supaya Umar bin Abdul Aziz ini menjalankan sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, membentuk tim monitor. Khalifah membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi maksudnya ini adalah Umar bin Abdul Aziz itu membuat
badan pengawas supaya bagaimana sih kinerja para pejabat-pejabat di bawahnya, apakah kerjanya itu sesuai dengan perintahnya Umar bin Abdul Aziz atau bahkan melenceng atau di luar prediksi atau di luar ucapan janji-janjinya pada saat uh, pelantikan atau pada saat diambil sumpahnya. Yang selanjutnya memecat pejabat yang tidak kompeten. Jadi di sini Umar bin Abdul Aziz itu apabila ada pejabat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak segan-segan akan memecatnya karena itu akan berdampak kepada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada dinasti Daulah Umayyah. Selanjutnya meniadakan pengawalan pribadi. Selanjutnya menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim, Arab, dan non-Muslim. Selanjutnya menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Yang D, bidang ekonomi. Itu yang pertama mengurangi beban pajak. Jadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengurangi beban pajak supaya hidupnya masyarakat pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hidupnya berbahagia, sejahtera, tidak terbeban dengan pajak-pajak yang terlalu tinggi dan tidak membebani masyarakat yang ada di Daulah Umayyah atau terletak di Damaskus pada saat itu. Dan selanjutnya membuat aturan mengenai timbangan atau takaran. Yang ketiga, menghapus sistem kerja paksa. Yang keempat, menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Maksudnya itu pada saat kepemimpinan beliau itu menyantuni fakir miskin dan anak yatim supaya hidupnya sejahtera, damai, dan tentram. Dan tidak memandang apakah itu keluarga beliau atau tidak. Dia tidak melihat silsilah keluarga. Menurut beliau semua itu sama. Menurut beliau itu adalah perlu dibantu, tidak memandang itu keluarga beliau atau tidak. Selanjutnya bidang militer. Dalam bidang militer, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kurang menaruh perhatian membangun angkatan perang yang tangguh. Ia lebih mengutamakan urusan negeri untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang F, bidang dakwah dan perluasan wilayah. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan antara lain menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam setiap sholat Jumat. Yang kedua, ia mengirimkan 10 orang pakar hukum. Yang ketiga, menghapus bayaran jizyah yang dikenakan ke atas yang bukan Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. Yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga melakukan upaya perluasan wilayah Islam meskipun ia tidak memfokuskan pemerintahannya pada hal tersebut. Demikianlah sedikit pemaparan apa saja kebijakan-kebijakan pada masa Daulah Umayyah pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa mengambil ibrah dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.